Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ari selaku dosen pengampu mata kuliah Entrepreneurship pada semester ini. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan Project Based Learning untuk evaluasi akhir semester mata kuliah Entrepreneurship, yaitu laporan penjualan dari Tirami Crunch. Dan juga kami akan mempresentasikan tentang bisnis model Canvas, 9 Blocks terkait dengan produk kami. Sebelumnya, untuk kelompok 5 itu, anggota kelompoknya adalah yang pertama ada Rahmaudina Anzalika, Asila Fira Barsono, Lutfia Saada Salsabila, Rizky Nurzaman, Cesha Prastian, Syara Sintia Putri, dan juga Salsa Aldina Enri. Untuk pembahasan selanjutnya, akan dialihkan kepada rekan-rekan saya. Padanya saya persilahkan. Baik, saya Lutfia Saada Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang customer segmentation. Berdasarkan geografi, untuk tiramisu dan mie pepper, makanan ini populer di daerah yang memiliki banyak penduduk yang mengikuti tren yang sedang populer. Lalu untuk nougat, itu universal, tetapi lebih menonjol di tempat dengan pasar modern. Dengan target pasar, tiramisu itu untuk pecinta dessert umum dengan gaya hidup modern. Mie pepper, remaja hingga dewasa muda yang mengikuti tren makanan dan menyukai makanan pedas. Dan untuk nougat, itu konsumen umum yang mencari cemilan manis untuk berbagai kesempatan. Dan untuk berdasarkan demografi, tiramisu dan mie pepper ini untuk remaja hingga dewasa sekitar 15-40 tahun, seringkali untuk penggemar makanan yang memiliki cita rasa kopi dan pedas ataupun tren makanan yang populer. Dengan semua tingkatan pendapatan, produk terjangkau sesuai dengan kualitas. Dengan lokasi yang luas tetapi cenderung populer di kalangan mahasiswa dan juga pekerja kantoran. Nougat ini untuk semua kalangan, lokasinya itu bisa di mana saja tetapi lebih populer di pasar modern. Dengan berdasarkan psikografi, untuk tiramisu dan mie pepper, ini dengan gaya hidup konsumen yang menyukai makanan yang memiliki cita rasa yang khas dan suka mencoba makanan baru. Dengan minat itu wisata kuliner, mencoba makanan unik, atau rasa ingin tahu kepada tren makanan. Untuk nougat, itu dengan gaya hidup konsumen yang mencari cemilan manis dan praktis, dengan minat cemilan untuk hiburan, hadiah, ataupun konsumsi sewaktu-waktu. Berdasarkan perilaku, untuk tiramisu ini makanan bisa dikonsumsi kapan saja dan bisa disajikan untuk acara tertentu. Dan untuk mie pepper, ini dikonsumsi oleh pecinta yang menyukai makanan yang memiliki cita rasa pedas. Dan untuk nougat, makanan ini dijadikan untuk cemilan saat di waktu senggang. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya Rizky Nurjaman. Saya akan menjelaskan tentang value proposition. Di sini kami mengambil quality and price. Kami menyajikan makanan lezat dan berkualitas tinggi yang dibuat dari bahan segar dan premium. Semuanya dengan harga terjangkau. Komitmen kami terhadap kualitas berarti Anda dapat menikmati hidangan yang lezat tanpa mengeluarkan banyak uang. Rasakan keseimbangan sempurna antara rasa, kualitas, dan nilai di setiap gigitan. Dan di sini juga ada channel. Kita ada online memanfaatkan platform media sosial khususnya Instagram dan WhatsApp sebagai media interaksi komunikasi dan promosi produk kami. Pengiriman bekerja sama dengan ojek online, Gojek, Grab, dan Shopee Food. Dan yang kedua kita ada juga offline, mengikuti bazar atau event sebagai wujud meningkatkan brand awareness. Dan di sini ada IG kami. Baik, selanjutnya.
Baik, selanjutnya saya Asil Elvira Barsono akan menyampaikan tentang customer relationship. Di sini customer relationship yang kami ambil itu ada yang pertama, layanan pelanggan responsif. Di sini itu bentuk responsif itu kita adalah merespon cepat melalui media sosial seperti WhatsApp dan juga email. Lalu ada konten sebagai bentuk komunikasi. Konten menarik untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan. Lalu ada juga program loyalitas. Di sini program loyalitas itu adalah insentif untuk pelanggan setia berupa loyalty card dengan ketentuan repeat order 5 kali dan akan mendapatkan produk gratis. Satu produk gratis. Lalu ada feedback dan keterlibatan pelanggan. Di sini itu maksudnya adalah saluran umpan balik dan pendengaran terhadap masukan pelanggan. Lalu yang terakhir ada personalisasi pelanggan, yaitu rekomendasi produk berdasarkan preferensi pelanggan. Selanjutnya akan saya berikan ke teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang revenue streams. Di Tiramikan sendiri itu untuk revenue streams-nya ada penjualan offline dan online dan paket bundling. Untuk paketnya ada beberapa eh, harga yang dapat dilihat pada poster, yaitu untuk satu piece tiramisunya di harga 15.000 per piece dan untuk mie papernya 12.000 per box. Dan menu spesial untuk tiramisu yaitu tiramisu cake dengan topping Oreo dengan harga 15.000 per piece. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Cisha Prastian akan menjelaskan tentang key activities. Dari produksi ini sebagai inti dari bisnis Tirami Crunch, produksi mencakup pembuatan makanan ringan dengan rasa tiramisu, mie pedas, dan nougat yang berkualitas. Aktivitas ini melibatkan satu, membuat cemilan rasa tiramisu, mie pedas, nougat dengan bahan berkualitas. Yang kedua, mengembangkan varian rasa baru untuk cake-nya karena masih banyak yang tidak terlalu suka kopi, bahkan tidak bisa makan atau minum kopi. Kami mengembangkan varian rasa baru yaitu rasa Oreo yang cenderung ke manis, bukan cenderung ke kopi, untuk menarik pelanggan secara general. Selanjutnya ada sales dan marketing. Sebagai produk inovatif, Tirami Crunch membutuhkan strategi dan pemasaran yang kreatif seperti satu, promosi aktif melalui media sosial seperti Instagram kami yaitu @tiramicrunch dengan foto menarik dan video kreatif. Yang kedua, menjual di e-commerce serta menitipkan produk di toko-toko lokal. Selanjutnya, saya Sarah Cynthia Putri akan menjelaskan mengenai key research, yaitu kita fokus pada material atau bahan baku dan metode atau proses dan strategi. Untuk material, kita mencari pemasok bahan baku lokal dengan harga yang kompetitif, juga mengelola stok sesuai dengan permintaan agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan bahan baku. Selanjutnya, yaitu menjaga kualitas bahan baku agar tetap segar. Selanjutnya, yaitu metode atau proses dan strategi, yaitu dengan produksi manual, efisien, dan berkualitas. Inovasi produk sesuai dengan permintaan pelanggan, dan membuat SOP untuk menjaga konsistensi dari rasa dan kualitas. Selanjutnya ada key partners, yaitu platform media sosial Instagram @tiramicrunch dan WhatsApp untuk pemesanan online. Yaitu terus selanjutnya ada toko lokal yang membantu penjualan kami itu ada pojok UMKM dan pojok kopi.
Selanjutnya, saya Salsalinenti akan menjelaskan cost structures. Pada bagian ini, kami akan membahas struktur biaya yang mencakup biaya produksi, HPP, serta harga jual produk. Untuk biaya produksi, terdiri dari biaya bahan baku dan tenaga kerja. Untuk bahan bakunya itu ada tiramisu, membutuhkan 50.988 untuk dapat 7 pieces. Lalu mie paper sebesar 10.292 untuk 3 box. Lalu nougat sebesar 40.964. Total biaya bahan baku secara keseluruhan yaitu 102.244. Lalu untuk biaya tenaga kerjanya tiramisu 2.000 per pieces, lalu mie paper 2.000 per box, nougat 12.000. Jadi total tenaga kerja seluruhnya ialah 32.000. Selanjutnya untuk HPP atau harga pokok produksinya dihitung berdasarkan biaya pengemasan dan biaya produksi. Tiramisu memiliki HPP sebesar 9.964 per 7 pieces, mie papernya 5.981 per 3 box, lalu yang terakhir nougat 2.207 per pieces. Hal ini memastikan perhitungan harga lebih presisi untuk keuntungan yang optimal. Lalu yang ketiga atau yang terakhir yaitu harga jual dan margin keuntungan. Untuk harga jual, kami menetapkan tiramisu 15.000 per 7 pieces dengan margin keuntungan sebesar 33,57%, lalu mie paper 12.000 per 3 box dengan margin keuntungan sebesar 50,16%, lalu yang terakhir, nougat 3.000 per pieces dengan margin keuntungan sebesar 26,43%. Penetapan harga ini sudah mempertimbangkan daya beli konsumen dan target pasar kami. Adapun bentuk 9 blocks dari Tiramikra sendiri yaitu untuk customer segments. Untuk tiramisu adalah pencipta dessert yang premium. Untuk mie paper, remaja hingga dewasa muda, dan nougat semua usia populer di pasar modern. Dan untuk value proposition-nya, kita lebih ke quality dan price. Kemudian untuk channel, kita menggunakan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Dan untuk yang kedua yaitu bazar atau event dan pengiriman via ojek online. Lalu untuk customer relationship, yaitu yang pertama pelayanan yang responsif, yang kedua komunikasi dengan pelanggan, dan yang terakhir yaitu umpan balik. Adapun revenue untuk tiramisu yaitu produk utama dengan harga 13.000 per piece. Untuk mie paper yaitu 12.000 per bungkus. Untuk nougat 3.000 per piece. Dan target penjualan per hari tiramisu adalah 12 piece dan mie paper 6 piece. Untuk key activities, yang pertama produksi, yang kedua marketing, yang ketiga pengelolaan keuangan, dan yang terakhir inovasi. Untuk key resource, yaitu ada dua, yaitu material dan metode. Dan untuk key partners, kita bekerjasama dengan Shopee, Instagram, Pakuan Mart, dan Pojok UMKM. Untuk cost, yaitu untuk tiramisu, margin keuntungannya sebesar 33,57%. Untuk mie paper, margin keuntungan 50,16%. Dan untuk nougat, margin keuntungannya 26,43%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu untuk penjualan di offline atau penjualan pada pojok UMKM. Kita berhasil menjual 40 pieces dengan 10 pieces
10 pieces mie paper, dan 30 pieces tiramisu. Untuk total uang yang kita terima dari UMKM yaitu 460.000. Dikurangi dengan HPP kita, totalnya itu 371.255. Jadi untuk keuntungan bersih di pojok UMKM itu sebesar 88.745. Untuk selanjutnya itu ada di penjualan online. Kami membuka pemesanan itu lewat WhatsApp, dan kami menjual di hari Rabu, Jumat, dan juga Sabtu, seperti bisa dilihat di layar yang tertera untuk jumlah tiramisu dan mie papernya. Dan untuk total mie paper dan tiramisu itu kami berhasil menjual 47 pieces dengan total harganya itu 664.000, lalu kita kurangi dengan HPP produk kami yaitu 426.255, dan kami mendapat keuntungan 237.745. Dan juga untuk total penjualan online dan offline itu kami berhasil menjual 87 pieces dengan total keseluruhan penjualan online dan offline itu sebesar 1.124.000. Lalu kami kurangi dengan HPP kami yang menghasilkan keuntungan keseluruhannya itu 326.490. Dan juga di sini tertera untuk bukti penjualan via pre-order di WhatsApp. Ini kurang lebih untuk konsumen-konsumen kami yang telah mencoba untuk membeli mie paper dan juga tiramisu, varian kopi, dan juga varian Oreo. Baik, mungkin sekian untuk presentasi tentang laporan penjualan dari usaha Tiramic Ranch kami sebagai bentuk tugas untuk project based learning untuk evaluasi akhir semester mata kuliah entrepreneurship. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.